Hello, good day to you all. Selamat datang di New One International Church Wisdom Series. Series yang akan membantu untuk punya hikmat dan menyikapi kehidupan dan membuatmu bisa menjadi pribadi yang lebih bisa merepresentasikan Kristus di dalam kehidupanmu. Nah, hari ini saya akan bicara sesuatu yang sebenarnya sangat relatable, yaitu mengapa orang tidak mau terbuka. Semua hubungan membutuhkan kejujuran. Memang itu realitanya. Karena semua hubungan yang kita miliki punya potensi untuk menjadi hubungan yang bertahan dengan lama. Tentu setiap orang berharap bahwa setiap hubungan kita yang lama, yang kokoh, tentu semua orang berharap bahwa mereka nggak akan kaget dengan kenyataan yang ternyata disembunyikan. Lagi kalau kenyataan nggak enak. Apakahnya orang pengen sebuah kejujuran. Saya jujur nggak terhitung berapa banyak orang cerita ke saya dan mereka frustrasi dengan partner mereka karena partner mereka terkesan tidak jujur dengan seakan-akan mereka punya rahasia. Nah, tapi ini pertanyaan yang saya mau ajukan pada teman-teman. Saya rasa mengetahui rahasia seseorang, mengetahui sisi terdalam seseorang adalah hak banyak orang. Tapi sebelum kita expect orang jujur sama kita, sebelum kita expect seseorang untuk terbuka dengan ceritanya dia, dengan masa lalunya dia, dengan hal-hal yang kita rasa dia perlu terbuka, ini sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begitu banyak orang yang mikir bahwa kenapa seseorang susah terbuka? Tapi saya rasa pertanyaannya bukan seorang itu susah terbuka atau enggak. Karena ada begitu banyak orang pengen terbuka. Kenapa? Karena menyembunyikan sesuatu yang tidak mudah itu nggak enak. Menyembunyikan sesuatu yang buruk itu tidak mudah. Menyembunyikan masa lalu, padahal dia pengen berbagi masa lalunya walaupun tidak mudah, itu dia pengen. Banyak orang pengen. Tapi kenapa ada begitu banyak orang nggak berani terbuka? Saya mempelajari bahwa itu termasuk dengan responsnya. Sangat terhubung dengan respons seseorang pada waktu menyikapi keterbukaan. So, the popular questions adalah kenapa orang susah terbuka. Tapi saya percaya the real questions adalah, kalau dia terbuka, kamu bisa meresponnya dengan baik nggak? Rasa itu. Kamu pernah nggak berpikir introspeksi dirimu? Apakah kamu penjaga rahasia yang baik? Apakah kamu responder yang baik? Apakah kamu cukup terbuka? Atau malahan, apakah kamu menaruh nilai tinggi dalam dirimu untuk dalam menyikapi keterbukaan? Kamu kalau misalnya rahasia dia masa lalunya baik ya tentu tidak sulit. Tapi kalau misalnya buruk, kamu ngamuk, apa nangis, apa tenang, apa teriak, apa bijak, atau kayak anak Tuhan, atau kayak anak alay. Nah, makanya kalau kamu menghendaki kejujuran dengan baik, latih dirimu untuk bisa meresponnya kejujuran dengan baik juga. Fair enough. Karena minimal ini yang saya tahu, ada 4 alasan kenapa seseorang sulit terbuka. Dan semuanya saling berkaitan dan sangat ada hubungannya dengan respon seseorang. Nomor 1, karena dia tidak terbiasa terbuka. Banyak orang memang tidak terdidik atau dididik untuk terbuka. Kenapa alasannya? Ya banyak faktor. Salah satunya adalah anggapan bahwa terbuka itu lemah dan menutup diri itu kuat. Nah, karena sebaliknya, hanya orang kuat yang bisa jujur dengan apa yang dirasakan. Hanya orang kuat yang bisa jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, kunci hadapan orang seperti ini adalah kamu harus buat dia nyaman, kasih tahu dia bahwa kamu hargai keterbukaannya dan isi hati penting bagi kamu dan buktikan hal itu. Kamu perlu belajar. Nah, nomor 2, takut dihakimi. Beberapa orang memang punya masalah yang terlalu sedih dan memalukan sampai tidak berani cerita. Dia takut dikotbahin, dia takut kamu nggak bisa ngerti isi hati dan kerapuhan deh. Buat orang kayak gini, dengar cerita dengan detail. Sekali-kali kamu perlu ulang cerita dan pernyataannya untuk memastikan kamu nggak salah dengar. Pengulangan ini ada sesuatu yang penting. Kenapa? Salah satunya untuk memastikan bahwa kamu tidak salah dengar dan nangkep. Dan membuat kamu ngerti, dan membuat dia mengerti bahwa kamu menyimak dia. Karena semua orang kalau masalahnya terlalu buruk takut dihakimin. Saya pernah ada satu bikin sesuatu question box di Instagram saya yang bercerita tentang saya post rahasia-rahasia orang, darkest secret mereka. Dan terjadi adalah secret-secret mereka itu sangat mengerikan, dan to the point bahwa banyak orang post ngomong ke saya, direct message ke saya, dan bahwa kalau misalnya ini benar, dikasih tahu ke mereka, ada orang curhat gini ke mereka, mereka juga pasti shock. Artinya apa? Tidak semua orang bisa handle keterbukaan. So, ngaca dulu. Kamu layak nggak? Keterbukaan adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat sehat, sesuatu yang sangat berharga. Pastikan dirimu layak untuk mendapatkannya. Nah, yang ketiga, dia tidak yakin kamu bisa terima kejujurannya. Ini mirip tapi beda sama yang kedua. Dia kalau misalnya yang kedua, itu dia takut dihakimi. Nah, yang ketiga ini, dia takut kamu meresponi dengan norak. Ya, dia takut kalau misalnya kamu pas merespon jadi terluka.
Ada begitu banyak orang yang nggak berani cerita masa lalunya, karena dia takut pada waktu dia cerita masa lalunya dengan orang yang dia kasihi, orang itu akan terluka. Kalau yang nomor 2 bicara tentang di penceritaan terluka, yang nomor 3 takutnya yang diceritain yang terluka. Nah, solusinya adalah siapin hati bahwa pasti kejujurannya nggak mudah, makanya dia susah cerita. Kamu perlu siapin hati dengan baik. Kamu perlu mungkin kadang, di sini adalah momen-momen di mana kamu perlu think further. Bukan overthinking, think further. Mungkin setiap kali saya menyikapi kejujuran orang, saya cuma mikir bahwa rata-rata anak muda itu masalahnya nggak jauh-jauh beda, teman-teman. Masalahnya paling cuma di seks, masalah cuma di hubungan, masalah cuma masa lalu, mungkin pacaran terlalu rusak, mungkin sudah terlalu pernah kena drugs, mungkin pernah alkohol, pernah apa, nggak jauh-jauh dari situ, yang orang-orang takut. So, usul saya, atau mungkin dia diadopsi, atau mungkin, nah, masa lalu orang itu beda-beda, tapi bisa diprediksi. Nah, semakin kamu bisa memprediksi hal itu, semakin kamu akan bisa siapin hati kamu. Belajarlah bangun kepercayaan bahwa kamu bisa merespon dengan baik. Caranya, dengan cara kamu meresponi cerita teman-temanmu dengan baik dan biarkan dia lihat. Nah, yang keempat, terakhir, dia mau open sama kamu, dia mau terbuka sama kamu, tapi lagi cari waktu yang tepat. Nah, ini orang dia mau open, dia mau terbuka, tapi lagi cari waktu yang tepat. Tapi kayaknya nggak ketemu-ketemu, terus lupa. Yang kalian perlu ngerti adalah saat seseorang lagi terbuka, dia sedang membuka bagian dirinya yang paling sensitif. Dia rentan terluka, rentan tersinggung. Jadi memang meresponinya harus dengan proper. Kalau boleh jujur, saya sendiri bukan orang super terbuka. Saya nyari banget orang-orang di mana saya bisa terbuka dengan sendirinya. Dan biasanya saya lihatnya dari cara orang itu meresponi keterbukaan orang lain. Dan dia suka gosipin orang lain, terus dia menghakimi nggak mentalnya. Dia suka gosipin orang lain nggak? Dia menghakimi nggak mentalnya, baik depan maupun belakang orang? Itu yang saya lihat. Nah, perlu dicatat bahwa saat kamu bisa meresponi kejujuran dengan baik pun, belum tentu dia langsung terbuka. Tapi saya bisa katakan, keinginan dan motivasi dia untuk terbuka untukmu akan naik drastis. Dan biasanya cuma masalah waktu sebelum dia akhirnya membuka diri. Saya harap apa yang saya bagikan bisa menguatkan, saya harap bisa menyegarkan, dan take care. God bless you.